Halo semuanya, perkenalkan nama saya Purran Utama, mahasiswa LSPR Communication and Business Institute batch 18, jurusan Corporate Communication. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Efektivitas Kampanye One Man One Mangrove dan Duta Mangrove Indonesia terhadap Awareness Generasi Z. Latar belakang penelitian ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Akhir-akhir ini menghadapi masalah serius terkait deforestation dan degradation ekosistem mangrove atau hutan mangrove. Tercatat dari tahun 2021 hingga 2022, negara ini telah kehilangan sekitar 29,4 juta hektar hutan, sehingga hal ini mengakibatkan emisi karbon sebesar 21,1 gigaton. Hutan mangrove yang dimiliki oleh Indonesia adalah hutan terluas, sekitar 25% dari total global, seluas 3,364 juta hektar. Disusul oleh negara Brasil, sekitar 1,3 juta hektar, dan nomor 3 adalah negara Australia, sekitar 1,02 juta hektar. Dengan memiliki luasan mangrove terluas seluruh dunia, menjadikan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim dan ekosistem. Deforestation atau degradation disebabkan oleh beberapa hal. Perubahan penggunaan lahan telah merusak sekitar 2,4 juta hektar hutan alam dan sekitar 637.000 hektar hutan mangrove dalam kondisi kritis. Ditemukan di Muara Gembong, telah mengalami banjir dan juga abrasi diakibatkan hilangnya atau rusaknya hutan mangrove, sehingga hal ini mengancam lingkungan dan ekonomi lokal. Selain Muara Gembong, ada juga di Demak, di Kecamatan Sayung, terjadi juga kerusakan sehingga hal ini menyebabkan terjadinya relokasi penduduk. Konservasi lahan untuk perkebunan dan perikanan juga memperburuk situasi ini, sehingga hal ini menuntut langkah-langkah kebijakan yang tegas untuk melindungi ekosistem yang vital ini. Kesadaran generasi Z terhadap lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove, sangat penting untuk mendorong kesadaran yang tinggi di kalangan generasi Z merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Namun, data yang menunjukkan bahwa kesadaran generasi Z terhadap pentingnya menjaga lingkungan, khususnya ekosistem mangrove, masih cukup rendah. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi secara nyata dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove. Komunitas Mangrove Jakarta adalah kelompok peduli lingkungan yang didirikan pada tanggal 22 April 2020, berfokus pada pelestarian hutan mangrove di Jakarta, khususnya melalui berbagai kegiatan yang nyata seperti penanaman pohon mangrove, beach clean up, dan edukasi lingkungan. Komunitas tersebut sangat aktif dalam mendokumentasikan kegiatan melalui akun Instagram, mangrovejakarta.id, dan juga situs web resmi mereka di www.mangrovejakarta.id. Komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terutama anak-anak dan pelajar tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove dan mitigasi perubahan iklim. Kampanye One Man One Mangrove yang mereka jalankan sejak tahun 2021 mengajak setiap individu untuk menanam dan merawat
setidaknya satu pohon satu orang, serta melibatkan masyarakat luas dalam upaya pelestariannya. Melalui kerjasama dengan pemerintah, organisasi, bahkan individu, kampanye ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat yang telah menjadi model inspirasi bagi daerah lain dan upaya pelestarian lingkungan. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah kampanye One Man One Mangrove tersebut dilakukan oleh komunitas mangrove Jakarta berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran generasi Z. Yang kedua adalah apakah Duta Mangrove Indonesia berpengaruh juga secara signifikan terhadap kesadaran generasi Z. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah apakah kampanye dan Duta Mangrove Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran generasi Z. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kampanye. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh Duta Mangrove Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kedua, baik itu kampanye dan juga peran Duta Mangrove terhadap kesadaran generasi Z tentang pentingnya pelestarian ekosistem mangrove. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Runya dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengevaluasi efektivitas kampanye dan peran duta dalam meningkatkan kesadaran generasi Z tentang perlindungan mangrove. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel representatif dari generasi Z sebelum dan sesudah kampanye. Hasil menunjukkan bahwa kampanye yang dipimpin oleh Duta Mangrove efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi Z tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Penelitian yang kedua adalah dilakukan oleh Anheyer dan Teubler pada tahun 2022 menunjukkan bahwa peran duta sangat signifikan dalam meningkatkan kesadaran generasi Z. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan survei untuk mengukur dampak sebuah kampanye, memberikan panduan bagi evaluasi perbaikan strategi pelestarian di masa depan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Omoya Jowo dan kawan-kawan pada tahun 2024, mengevaluasi kampanye pelestarian mangrove melalui media sosial dan pendekatan edukatif. Hasil menyoroti efektivitas penggunaan media sosial dalam menyampaikan pesan lingkungan kepada generasi muda atau generasi Z yang lebih terhubung dengan platform digital. Teori utama pada penelitian ini adalah teori ELM atau teori Elaboration Likelihood Model, di mana teori ini dikembangkan oleh Richard E. Petty, John T. Cacioppo pada tahun 1986. Menjelaskan bahwa proses persuasi dalam komunikasi melalui 2 jalur, jalur sentral dan jalur periferal. Jalur sentral melibatkan proses mendalam terhadap argumen dan informasi dalam pesan, sedangkan periferal menggunakan petunjuk eksternal seperti kredibilitas sumber tanpa analisis mendalam. Variabel pada penelitian ini, variabel pertama adalah kampanye, di mana kampanye adalah serangkaian tindakan terorganisir yang bertujuan mencapai tujuan tertentu melalui strategi komunikasi yang tepat dan efektif dalam konteks politik, bisnis, sosial, bahkan lingkungan. Menurut ahli seperti Philip Kotler, Richard Rogers dan Edward Berne, kampanye melibatkan penyampaian pesan yang dirancang untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku audiens. Indikator kampanye ada 3, kesadaran, tindakan, dan action. Variabel yang kedua atau variabel X2 adalah duta atau brand ambassador. Penggunaan duta atau brand ambassador merupakan strategi pemasaran yang populer untuk memperkuat citra brand atau merek dan meningkatkan kesadaran konsumen. Menurut ahli pemasaran seperti Philip Kotler, Kevin Lane Keller, duta merek adalah seorang atau individual yang mewakili merek dalam berbagai kegiatan pemasaran, kegiatan kampanye, dan memiliki pengaruh yang besar untuk memperkuat asosiasi positif terhadap merek atau kampanye tersebut. Dalam kampanye pelestarian
mangrove atau pelestarian lingkungan yang ada di Indonesia, duta atau brand ambassador memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran generasi Z karena dapat mengedukasi tentang pentingnya pelestarian dan mendorong partisipasi dalam tindakan nyata. Keberhasilan duta ini diukur dari peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku, audiens, serta kolaborasi terhadap pihak untuk memperluas dampak kampanye secara berkelanjutan. Indikator duta atau brand ambassador ada VISCAP atau visibility, credibility, attraction, dan juga power. Awareness. Ini adalah variabel X atau variabel ketiga. Awareness dalam konteks psikologi dan pemasaran mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang diri sendiri, orang lain, dan isu-isu yang terjadi pada lingkungan. Dalam psikologi, awareness sering dikaitkan self-awareness yang penting untuk pertumbuhan pribadi, serta dijelaskan oleh Carl Rogers di bidang pemasaran. Awareness adalah langkah awal atau langkah penting dalam proses keputusan pembelian konsumen, dan menurut Philip Kotler, hal ini penting untuk membangun kesadaran merek. Kerangka konsep, efektivitas kampanye One Man One Mangrove dan peran Duta Mangrove Indonesia dalam meningkatkan kesadaran generasi Z terhadap pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem mangrove. Kampanye ini dilaksanakan oleh komunitas mangrove Jakarta di bawah Yayasan Mangrove Indonesia Lestari, bersama dengan peran Duta Mangrove Indonesia. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi Z melalui pendekatan persuasif dan informatif. Evaluasi efektivitas kampanye ini melibatkan analisis pendekatan komunikasi, relevansi pesan, dan keterlibatan generasi Z dalam aksi nyata dalam menjaga lingkungan atau ekosistem mangrove. Sedangkan Duta Mangrove Indonesia memainkan peran penting atau peran kunci sebagai teladan yang kredibel karena mempengaruhi persepsi dari generasi Z. Efektivitas kampanye ini diukur melalui survei, analisis media sosial, dan observasi partisipasi guna menilai peningkatan kesadaran dan keterlibatan sebelum, selama, dan setelah kampanye. Melalui evaluasi ini, kampanye dapat dioptimalkan untuk memperkuat upaya pelestarian ekosistem mangrove dengan partisipasi aktif dari generasi Z. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif deskriptif untuk pengukuran sebuah efektivitas kampanye dan juga peran Duta Mangrove terhadap kesadaran generasi Z tentang pelestarian ekosistem mangrove. Survei daring dilakukan pada sampel acak generasi Z dengan analisa data menggunakan teknik regresi dan dukungan studi literatur serta data sekunder untuk memperkuat temuan. Paradigma pada penelitian ini adalah positivisme dan sosiokultural. Penelitian ini menggunakan paradigma tersebut untuk menggambarkan bagaimana pemahaman dan makna berbentuk secara kolektif di kalangan follower atau pengikut akun Instagram mangrovejakarta.id, khususnya generasi Z. Metode kuantitatif dan survei analisa konten digunakan untuk mengukur dampak kampanye dan juga peran duta atau peran Duta Mangrove Indonesia terhadap kesadaran pelestarian generasi Z. Populasi adalah pengikut Instagram mangrove dan sampelnya adalah 96 responden dengan menggunakan rumus Lemshow dan saran dari Hare et al. Untuk responden dari penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan perangkat lunak, statistik, SPSS. Uji instrumen dilakukan untuk menvalidasi dan menguji reliabilitas kuesioner. Uji kolerasi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel, sedang uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolineralitas, dan heterokedalisitas membantu memeriksa asumsi dasar regresi. Uji T yang membandingkan variabel independen dengan nilai alfa
digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji F digunakan untuk menilai keseluruhan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sementara koefisien determinasi atau R2 memberikan gambaran tentang seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan demikian, analisa data komprehensif ini memberikan wawasan yang berharga untuk memahami kampanye One Man One Mangrove Duta Mangrove Indonesia terhadap awareness generasi Z yang dapat membimbing perencanaan strategis yang lebih efektif. Berikut adalah definisi operasional variabel, variabel X1, variabel X2 dengan menggunakan teori Fiscat, variabel dimensi dan indikator dari variabel Y, dan waktu dan tempat penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan dari bulan Desember 2023 hingga penyelesaiannya seluruh tahapan penelitian, termasuk pengembangan proposal, analisis data, penyusunan laporan akhir. Keterbatasan penelitian adalah metode pemilihan sampel yang sesuai sehingga dapat membatasi temuan dan mengabaikan keanekaragaman. Selain itu, kendala partisipasi, bias tanggapan, dan keterbatasan kuantitatif dalam menanggapi nuansa sikap dan perilaku generasi Z. Berikut adalah pemaparan dari saya mengenai penelitian saya yang berjudul Efektivitas Kampanye One Man One Mangrove dan Duta Mangrove Indonesia terhadap Awareness Generasi Z. Jika teman-teman, Bapak Ibu mempunyai feedback, silakan memberikan tanggapan melalui email dan juga bisa langsung pada kolom diskusi pada LMS. Terima kasih dan salam sustainable.